Halo, assalamualaikum CS. Selamat datang di channel aku. CS, bayangkan hidup tanpa internet, tanpa WhatsApp, YouTube, Google, dan media sosial lainnya. Semua terasa mustahil hari ini. Tapi tahukah kamu bahwa internet di Indonesia dulu hanya bisa dinikmati segelintir orang dengan suara modem yang memekakkan telinga dengan koneksi yang super lambat dan biaya yang sangat mahal. Perjalanan panjang inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana internet masuk ke Indonesia, berkembang, hingga akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke sejarahnya. Sebelum masuk ke Indonesia, internet lahir dari proyek militer Amerika Serikat pada akhir 1960-an bernama ARPANET. Tujuan awalnya bukan untuk hiburan atau media sosial, melainkan komunitas aman antar komputer jika terjadi perang. Teknologi ini kemudian berkembang di dunia akademik dan universitas. Konsep jaringan global mulai terbentuk. Protokol TCP atau IP diperkenalkan, dan inilah fondasi utama internet modern. Perkembangan global inilah yang kelak membuka jalan bagi Indonesia untuk ikut terhubung dengan dunia. Komunitas jarak jauh di Indonesia masih mengandalkan surat, telepon rumah, dan fax email. Informasi bergerak sangat lambat, akses berita luar negeri terbatas, hanya institusi besar yang punya teknologi komunitas yang canggih. Masyarakat umum belum mengenal istilah email atau browsing. Dunia terasa jauh dan terpisah. Kondisi inilah yang membuat kehadiran internet kelak menjadi revolusi besar. Internet pertama kali masuk ke Indonesia bukan lewat perusahaan besar, melainkan lewat kalangan akademisi, peneliti, dan universitas. Para dosen dan ilmuwan mulai mencoba menghubungkan jaringan komputer antar kampus. Mereka ini CS memanfaatkan koneksi internasional dengan keterbatasan alat. Semangat berbagi ilmu menjadi pendorong utama. Komunitas inilah yang menjadi pionir internet Indonesia. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, muncul komunitas yang dikenal sebagai Paguyuban Network, sebuah jaringan informal yang menghubungkan peneliti, akademisi, dan teknisi IT. Mereka bertukar email, data, dan riset menggunakan koneksi internasional. Meski masih sangat terbatas, inilah cikat bakal ekosistem internet Indonesia yang dibangun secara gotong royong. Layanan internet pertama yang populer di Indonesia bukan website, melainkan email. Email menjadi komunitas revolusioner. Pesan bisa dikirim lintas negara dalam hitungan menit, sesuatu yang sebelumnya mustahil. Pengguna awalnya sangat sedikit dan berasal dari kalangan kampus, serta lembaga penelitian. Namun dampaknya luar biasa besar. Di masa awal, akses internet di Indonesia sangat mahal dan rumit. Koneksi menggunakan jaringan telepon internasional, kecepatan sangat lambat, dan sering terputus. Hanya institusi tertentu yang mampu membiayainya. Internet masih dianggap barang mewah dan eksklusif, belum menjadi kebutuhan masyarakat umum. Memasuki pertengahan 1990-an, mulai bermunculan Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Inilah titik penting karena internet mulai diperkenalkan ke publik. Meski masih terbatas, masyarakat mulai mengenal istilah dial-up, modem, dan browsing. Akses internet perlahan keluar dari tembok kampus. Suara modem dial-up menjadi simbol internet generasi awal di Indonesia. Koneksi menggunakan kabel telepon rumah, kecepatannya sangat lambat, satu gambar bisa loading bermenit-menit. Jika ada telepon masuk, koneksi langsung terputus. Meski penuh keterbatasan, era ini meninggalkan nostalgia mendalam. Warung internet atau warnet menjadi tempat pertama masyarakat luas mengenal internet. Pelajar, mahasiswa, hingga pekerja datang ke warnet untuk browsing, chatting, dan membuat email. Warnet menjamur di kota-kota besar, menjadi pusat budaya digital awal di Indonesia. Di era awal internet CS, aktivitas paling populer adalah chatting dan forum, MIRC, Yahoo Messenger, dan mailing list sangat digemari.
Orang mulai membangun identitas digital, komunitas online terbentuk, internet menjadi ruang sosial baru yang belum pernah ada sebelumnya. Media massa mulai memanfaatkan internet untuk menyebarkan berita. Perusahaan melihat potensi pemasaran digital, website lokal mulai bermunculan. Meski masih sederhana, internet mulai dipandang sebagai alat ekonomi dan informasi yang serius. Memasuki awal 2000-an, teknologi broadband dan ADSL mulai diperkenalkan. Koneksi menjadi lebih stabil dan cepat. Internet tak lagi harus memutus telepon rumah. Pengalaman online meningkat drastis. Jumlah pengguna internet mulai melonjak signifikan. Kemunculan GPRS, EDGE, dan kemudian 3G membawa internet ke genggaman tangan. Ponsel tak lagi hanya untuk SMS dan telepon, masyarakat mulai mengenal browsing di HP. Meski masih terbatas, ini adalah awal revolusi mobile internet. Facebook, Twitter, dan kemudian Instagram mengubah cara orang Indonesia berinternet. Internet bukan lagi sekedar alat informasi, tapi ruang ekspresi dan interaksi sosial. Budaya digital berkembang pesat, influencer dan konten kreator mulai bermunculan. Peluncuran jaringan 4G LTE membawa perubahan besar. Streaming video, game online, dan layanan digital tumbuh pesat. Internet menjadi kebutuhan utama, bukan lagi pelengkap. Hampir semua aktivitas terhubung dengan jaringan internet. Internet melahirkan ekosistem baru seperti e-commerce, fintech, ride-hailing, dan startup digital. Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Internet membuka lapangan kerja baru dan mengubah pola ekonomi masyarakat. Pemerintah mulai aktif membangun infrastruktur internet nasional. Proyek Palaparing menjadi tonggak penting untuk pemerataan akses internet hingga daerah terpencil. Kesenjangan digital perlahan dipersempit CS. Hingga akhirnya jaringan 5G mulai diperkenalkan dengan kecepatan super tinggi dan latensi rendah. Teknologi ini membuka peluang baru seperti IoT, Smart City, dan industri digital canggih. Meski belum merata, masa depan internet Indonesia semakin menjanjikan. Meski berkembang pesat CS, internet di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti pemerataan akses, literasi digital, keamanan data, dan hoaks. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak. Dengan populasi besar dan generasi muda yang melek teknologi, masa depan internet Indonesia sangat cerah. Inovasi digital akan terus bermunculan. Internet bukan lagi sekedar jaringan, tapi fondasi utama kehidupan modern. Seiring internet semakin cepat dan murah, gaya hidup masyarakat Indonesia berubah drastis. Cara berbelanja berpindah dari toko fisik ke marketplace online, cara belajar bergeser ke video dan kelas daring, hiburan tak lagi bergantung pada TV, semua bisa diakses kapan saja melalui internet. Bahkan cara orang membangun relasi dan mencari pasangan hingga mengekspresikan diri kini sangat dipengaruhi oleh dunia digital. Internet bukan hanya teknologi, tapi telah menjadi budaya masyarakat lokal. Generasi muda Indonesia tumbuh bersama internet. Mereka tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga kreator, youtuber, streamer, podcaster, hingga developer aplikasi yang lahir dari ekosistem digital. Anak muda kini bisa berkarya dan dikenal dunia tanpa harus keluar negeri. Internet menjadi jembatan mimpi dan peluang, membuka akses global yang dulu mustahil bagi generasi sebelumnya. Kedepan, internet di Indonesia akan semakin terintegrasi dengan kehidupan nyata. Teknologi seperti kecerdasan buatan, metaverse, Internet of Things, dan big data akan semakin terasa dampaknya. Rumah, kendaraan, sekolah, dan kota akan terhubung dalam satu jaringan besar. Tantangan etika dan keamanan akan semakin penting, namun peluang inovasi juga akan semakin luas. Jadi CS, sejarah jaringan internet di Indonesia adalah cerita tentang perubahan besar yang dimulai dari keterbatasan. Dari segelintir akademisi dengan koneksi sederhana, hingga jutaan orang yang kini hidupnya bergantung pada jaringan digital. Internet telah menghapus jarak, mempercepat waktu, dan membuka peluang tanpa batas. Apa yang dulu terdengar mustahil, kini menjadi hal biasa, dan perjalanan ini belum berakhir.
karena masa depan Indonesia akan terus ditulis melalui jaringan internet yang semakin kuat, semakin cepat, dan semakin menyatu dengan kehidupan manusia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel YouTube aku supaya semakin berkembang. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.